Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamita Fatwana Yuna dengan NIM 0101192059. Saya mahasiswa UINSU dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi atau dari KPIB semester 7. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video praktik ceramah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Praktikum Retorika Dakwah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Azhar Sitompul MA. Adapun judul ceramah yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini yaitu dengan tema keutamaan bersyukur. Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kepada kita semua kenikmatan yang begitu besar, yaitu kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih dapat berkumpul di majelis yang insya Allah penuh ilmu ini, penuh berkah, dan insya Allah diridhoi oleh Allah. Tak lupa pula sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan yang baik ini, insya Allah saya akan sedikit mengulas materi tentang keutamaan bersyukur. Bersyukur adalah perbuatan terpuji sebagai pengungkapan rasa terima kasih kita kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Bahkan, nih ya teman-teman, jika kita bersyukur, Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. Niscaya Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Nah, hal tersebut seperti yang diungkapkan atau dijanjikan Allah dalam surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa iz tanazza rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Nah, dalam ayat ini Allah sudah menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah akan terus menambah nikmat kepada kita jika kita bersyukur. Tetapi sayang sekali nih, pada kenyataannya dari kita semua banyak sekali yang sering melupakan syukur. Kenapa sih kita sering sekali melupakan syukur? Padahal Allah itu memiliki banyak sekali nikmat yang bisa kita syukuri. Namun pada kenyataannya manusia sangat sering melupakan syukur itu. Manusia justru kebanyakan mengeluh, banyak insecure. Manusia itu sering sekali merasa kurang puas dengan apa yang dia dapatkan, kurang puas dengan takdir yang Allah berikan. Padahal sebenarnya jika kita bersyukur, justru kita akan dapat nikmat yang lebih banyak. Nah, jadi penting sekali bagi kita untuk bersyukur. Allah juga menjelaskan dalam surah As-Saba ayat 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa qalilahum min ibadis syukur, yang artinya sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Nah, Allah sendiri sudah menjelaskan dalam surah As-Saba ayat 13 bahwa sangat sedikit dari hambanya yang bersyukur. Kebanyakan dari manusia lebih memilih mengeluh atau insecure, padahal Allah sudah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada hambanya. Tapi buktinya kita masih banyak yang sering mengeluh dan membanding-bandingkan apa yang sudah kita dapatkan dengan apa yang sudah didapatkan orang lain. Padahal jika kita bersyukur, tentu saja nikmat kita akan ditambah. Dan
kepada teman-teman sekalian, lebih baik jika kita mengubah insecure kita menjadi bersyukur, kurangi mengeluh. Nah, karena sesungguhnya seperti yang diucapkan oleh Allah berulang-ulang kali dalam Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Nah, dari ayat tersebut saja Allah sudah menjelaskan nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan. Lantas sudah jelas bahwasanya kita itu mendapatkan banyak sekali nikmat dari Allah. Ada nikmat Islam, nikmat kesehatan, bahkan ya kita sering lupa bahwa kita itu diberi nikmat kesehatan, tapi kita nggak bersyukur. Ketika kita diberi penyakit, kita didatangkan sakit, baru kita bisa merasakan bahwa ternyata sehat itu sungguh nikmat yang sangat besar ya teman-teman. Nah, jadi penting nih dari kita untuk mensyukuri nikmat sekecil apapun itu. Bahkan nikmat atas kesempatan yang telah diberikan Allah kepada kita, agar kita tetap bisa hidup sehari ini, kita bisa hidup saat ini, hingga kita dapat terus memperbaiki diri kita, mengumpulkan amal-amal soleh, melakukan ibadah agar kita mendapatkan syurganya Allah. Namun itulah tadi teman-teman, seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwasanya sedikit sekali hamba Allah yang bersyukur, sangat sedikit. Dan manusia itu susah untuk mensyukuri nikmat yang kecil, padahal jika kita mensyukuri nikmat yang kecil itu, nikmat kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat sekecil apa sih? Nih ya, saya akan memberikan beberapa contoh nikmat-nikmat yang sederhana, tapi sebenarnya itu sangat penting. Nafas, nih yang pertama, nafas. Kita masih diberikan nafas secara gratis, secara cuma-cuma sama Allah. Dan kita mau insecure, kita mau mengeluh, kan tidak bisa seperti itu kan. Kita saat ini sudah diberikan nafas, kita sudah diberikan oksigen secara segar, dan kita nih sudah terbebas dari pandemi COVID-19. Kita sudah bisa menghirup udara segar, kita tidak perlu memakai masker kemana-mana. Itu sesungguhnya nikmat yang sangat luar biasa. Coba kalian bayangkan dulu saat pandemi, pasti kita kesulitan beraktivitas karena harus selalu memakai masker, keluar rumah dalam keadaan cemas. Nah, dengan adanya nikmat yang Allah berikan saat ini, pandemi mulai berkurang, kita sudah mulai bisa beraktivitas dengan bebas, menghirup udara segar tanpa masker. Tentu itu adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan. Cobalah untuk teman-teman sekalian, untuk kita semua, untuk saya sendiri, mulai mensyukuri nikmat dari sekecil apapun, dari hal-hal kecil. Mulailah mensyukuri nikmat Allah sekecil apapun, karena sesungguhnya nikmat yang Allah berikan, jika kita dapat mensyukurinya, maka Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda dalam hadis riwayat Salih Tarhib yang berbunyi, man lam yashkurul qalilam yashkurul kasiron, yang artinya barang siapa yang mensyukuri nikmat yang sedikit, maka belum mensyukuri nikmat yang banyak. Nah, jadi barang siapa manusia yang belum bisa mensyukuri nikmat yang sedikit, dia tidak akan pernah bisa mensyukuri nikmat yang banyak. Maka dari itu teman-teman, kita semua harus mulai bersyukur dari nikmat sekecil apapun yang Allah berikan kepada kita. Karena sesungguhnya nikmat Allah itu sangat banyak. Dan apabila kita mampu mensyukuri nikmat Allah dari sekecil apapun nikmat itu, maka kita dapat merasakan syukur yang berlebih atas nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Hidup dengan bersyukur akan menjadikan hati kita lebih lapang, lebih lega, karena kita gak pernah merasa kurang, kita selalu merasa syukur, kita bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, hadirin yang berbahagia, penting sekali untuk kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan di kehidupan kita. Nikmat dari sekecil apapun, agar hidup kita terasa lebih indah dan terasa lebih bahagia dengan bersyukur. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, syukurilah nikmat sekecil apapun yang Allah berikan. Sadarilah bahwa yang saat ini kita alami adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itulah
pembahasan kita hari ini mengenai syukur. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf, dan semoga apa yang kita bahas dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.